Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelas ekonomi bareng aku. Dan di sini aku pengen minta maaf sebelumnya karena aku nggak bisa ngajar kalian secara langsung pakai Zoom. Karena sesuai jadwal aku yang di hari Sabtu itu, aku tuh ada kegiatan lain yang nggak bisa aku tinggal. So, aku nyiapin video record ini sebagai bahan belajar kalian dan pengganti kelas di hari Sabtu nanti. Oke, kita di sini mau bahas eh, materi yang masih review materi ekonomi lagi, dan ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Karena kan kemarin, di kelas minggu kemarin tuh aku sempat bahas beberapa materi dan ada beberapa yang belum tersampaikan. So, di sini adalah lanjutannya. Oke, jadi kita langsung aja. Ini perkenalan dari aku, lalu kita lanjut aja. Ini kita udah bahas minggu kemarin, ini juga udah. Kita kemarin gue sempat bahas permintaan dan penawaran juga udah. Lalu ini juga udah kemarin kita sempat bahas juga. Lalu ini juga udah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Nah, elastisitas. Elastisitas itu kayaknya kita belum bahas deh. Oke, jadi aku mau langsung mulai aja dari materi elastisitas. Nah, elastisitas itu apa sih? Kalau definisi cara bakunya itu, dia itu seberapa elastis atau dampak dari perubahan harga terhadap perubahan permintaan atau penawaran. Jadi secara simpelnya adalah, kalau harganya naik, pengaruh terhadap permintaannya tuh kayak gimana? Apakah permintaannya bakal tetap naik atau permintaannya bakal ikut turun? Bakal turun. Sama kayak penawaran juga. Misalkan harga di pasar itu turun, apakah penawarannya bakal ikut turun juga ataupun malah dia bakal naik? Nah, itu yang dicari dari elastisitas. Elastisitas itu punya tiga rumus. Rumus yang pertama itu presentase dari delta Q per presentase dari delta P. Q ini maksudnya adalah quantity atau kuantitas dari perubahan permintaan dan penawarannya, dan P-nya itu price, harga. Lalu untuk rumus yang kedua itu adalah delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Dan untuk rumus yang ketiga, dia ada Q aksen dikali P per Q. Lalu di sini aku juga punya kriteria elastisitas. Di sini tuh ada 5 kriteria. Jika elastisitasnya sama dengan satu, maka itu sama dengan elastisitas yang uniter atau formal, normal. Kalau elastisitasnya lebih dari satu, maka barang tersebut termasuk dengan barang yang elastis. Kalau elastisitasnya kurang dari satu, maka barang tersebut sama dengan barang yang inelastis atau nggak elastis. Kalau setelah kita cari elastisitasnya sama dengan nol, maka barang tersebut itu masuk ke barang inelastis sempurna. Dan kalau elastisitasnya itu tidak terhingga, maka itu masuk ke dalam elastisitas sempurna. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini aku ada contoh soal buat mencari jenis elastisitas permintaan. Jadi soalnya adalah, pada saat harga barang yang diminta naik dari 15.000 menjadi 20.000 dan jumlah barang yang diminta turun dari 2.000 menjadi 1.000 buah, maka itu termasuk ke jenis elastisitas yang mana? Apakah dia elastis kah, ataukah dia inelastis, atau elastis uniter, atau sebagainya. Nah, pertama itu kita cari di sini kita bakal pakai rumus yang pertama, yaitu yang presentase delta Q per presentase delta P. Nah,
Di sini kita mulai dari harga awalnya dulu. Kita cari delta P-nya dulu. Jadi kita pakai harga awal sebagai P-nya dan harga setelah perubahan sebagai P1. Jadi untuk cari delta itu kan selisih ya. Jadi tinggal dikurangin aja. P1 dikurang P-nya. Di sini P1-nya itu kan sama dengan 20.000 dan P-nya itu adalah 15.000. Jadi delta P-nya adalah 5.000 atau selisih antara P1 dengan P-nya itu adalah 5.000. Lalu kita cari, lalu kan sesuai dengan yang rumus di sini itu kan diminta persentasenya. Jadi kita ubah ke persen. Jadi selisih P-nya ini kita masukin ke rumusnya. Jadi 5.000 per 15.000. Jadi kita pakai harga awalnya ya, kita nggak pakai yang harga setelah perubahan. So, harga awal yang menjadi dasar dasar dari untuk mencari persentase itu. Terus ini kayak biasa aja kita kalikan 100% dan hasilnya adalah 33,33%. Lalu untuk mencari delta Q-nya, kita masukin permintaan mula-mula sebagai Q dan permintaan setelah perubahan harga sebagai Q1. Permintaan mula-mula itu kan 2.000 dan permintaan setelah perubahan harganya itu kan jadi 1.000. Jadi kita kurangin aja nih. Oke, Q1 dikurangin dengan Q. Jadi 1.000 dikurangin dengan 2.000 hasilnya adalah min 1.000. Nah, jadi ini kita ubah ke persen. Jadi 1.000 per 2.000. 2.000 itu harga dasarnya juga, permintaan mula-mula. Kita kalikan dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 50%. Nah, setelah dapat persentase delta P-nya dengan persentase delta Q-nya, maka kita masukin ke rumus yang tadi. Rumus pertama ini, kita masukkan hasil yang kita temukan tadi. 50 dibagi dengan 33,33. Dan hasilnya itu adalah 1,5. Nah, kita lihat lagi nih, kriteria elastisitasnya apa. 1,5 itu termasuk ke yang mana? Ke yang elastis. Karena 1,5 itu berarti dia eh, lebih dari satu ya. Berarti elastisitas barang tersebut lebih dari satu. Berarti barang tersebut sama dengan adalah barang yang elastis. Yang A. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan kita tadi kan kita bahas tentang perhitungannya. Sekarang aku pengen jelasin ke kalian ciri-ciri dari elastisitasnya. Di sini aku ambil sumbernya dari buku SKS kuning. Kalau kalian tahu itu buku yang benar-benar worth it banget buat kalian belajar tentang TKA. So aku rekomend buat kalian belajar dari buku ini. Eh, yang pertama itu kita mau bahas tentang yang jenis barang yang inelastis sempurna atau yang koefisiennya sama dengan 0. Nah, dia itu bentuk kurvanya lurus begini ya guys. Kalau elastisitas inelastis sempurna, dia kurvanya memanjang begini secara vertikal dan ciri-cirinya adalah barangnya sangat terbatas dan nggak bisa ditambah dan penjualannya dengan sistem lelang. Contohnya adalah barang lelang yang berapapun harganya orang bakal beli. Lalu untuk eh, jenis yang kedua itu ada yang inelastis. Jadi untuk yang inelastis ini kan koefisiennya kurang dari satu dan dia bentuk kurvanya itu agak menjurus ke vertikal, tapi agak dimiringin sedikit.
Dan ciri-cirinya tuh adalah sedikit substitusi, pedagang dan penjualnya sedikit. Dan kalau harga naik, pembeli tuh mau nggak mau dia harus beli. Sedangkan kalau harga naik, itu tuh penerimaan pedagang bakal naik. Nah, contohnya itu adalah barang-barang kebutuhan pokok, PLN, angkutan kota, kereta api menjelang lebaran. Kalau barang-barang pokok kayak kebutuhan beras, terus juga daging ataupun minyak juga itu kan kayak sangat vital banget, dan kalau nggak dibutuhin ya kita nggak bisa hidup. Kasarnya sih begitu ya. So, jadi kalau sekalipun harganya naik, orang tuh mau mau nggak mau harus beli. Karena kalau nggak beli mereka nggak bisa masak, mereka nggak bisa makan, dan itu tuh bakal bikin penerimaan pedagangnya naik. Jadi dalam artian eh, udah harganya naik, tapi orang-orang tuh bakal tetap beli. Otomatis si pedagangnya tersebut bakal dapat profit yang lebih. Lalu untuk ciri-ciri elastisitas yang ketiga itu adalah elastisitas yang unitary, yaitu yang koefisiennya sama dengan satu. Dan dia kurvanya tuh 45 derajat, eh, 45 derajat seperti ini. Itu tuh barang yang memiliki elastisitas unitary itu nggak pernah ada dalam kehidupan nyata kalau dari sumber yang aku dapat ini. Cuman misalkan kalau kalian nemu sesuatu yang menurut kalian elastisitas unitary, itu bisa kalian coba cari tahu lebih dalam lagi. Dan untuk yang elastisitas selanjutnya itu adalah barang yang elastis atau koefisiennya lebih dari satu. Kalau yang elastis ini, dia itu kurvanya cenderung horizontal, nanti agak miring. Dan dia ciri-cirinya adalah banyaknya substitusi, pedagang dan penjualnya banyak, dan kalau harga naik, pembeli itu bakal pindah ke pedagang lain, dan penerimaannya bakal turun. Contohnya adalah buah-buahan, pakaian, makanan ringan, dan barang mewah. Jadi yang barang elastis itu adalah barang yang substitusinya banyak. Misalkan kayak pakaian ini. Misalkan kamu mau beli baju di suatu toko, tapi eh, harganya tuh kayak mahal banget, kayak diketok gitu. Dan otomatis kamu bakal pindah ke pedagang lain. Kamu bakal cari ya, opsi yang lebih murah sesuai dengan budget kamu. Nah, itu yang termasuk banyak substitusi. Lalu yang untuk elastis sempurna, itu dia kurvanya benar-benar horizontal atau mendatar seperti seperti contoh yang di sini, dan dia itu koefisiennya tuh tidak terhingga. Nah, kalau untuk elastis sempurna ini, dia itu ada pada pasar persaingan sempurna. Cuman dalam kehidupan nyata itu dia nggak pernah ada. Jadi dalam artian itu cuma sekedar konsep aja, sama kayak yang Unitary. Lalu ini aku ada contoh soal, jika A dan B saling melengkapi, maka peningkatan peningkatan harga barang A akan, jadi ketika A dan B saling melengkapi itu berarti dia barang komplementer. Barang komplementer itu contohnya apa? Kayak hmm, gula dan kopi, ataupun makanan dan minuman, ataupun barang-barang yang sifatnya itu saling melengkapi. Jadi kalau kamu ada suatu barang, kamu tuh harus punya barang lain untuk bisa menikmatinya. Kayak tadi, kalau kamu punya kopi, maka kamu harus punya gula supaya kamu bisa nikmatin kopinya. Secara umumnya begitu ya. Dan peningkatan harga barang A akan, nah, misalnya tuh
Di sini kita anggap barang A-nya itu adalah kopi dan barang B-nya adalah gula. Jika harga kopi naik, maka eh, permintaan terhadap gulanya itu bakal apa? Bakal turun. Karena ya udah, karena ya udah mereka biasa nikmatin gula itu buat diminum pakai kopi, tapi ternyata kopinya naik dan mereka pun nggak bisa beli kopi. Mereka pun mengurangi pembelian kopi. Jadi kayak buat apa mereka beli gula juga? Itu secara konsepnya begitu ya guys. Dan kita lihat di sini opsinya tidak berpengaruh pada kuantitas barang yang diminta. Itu enggak ya. Karena ketika barang A naik ya barang B-nya itu bakal turun permintaannya. Kalau yang opsi B menyebabkan permintaan terhadap barang B itu enggak. Karena tadi konsepnya kalau barang komplementer saling melengkapi. Kalau harga satu barang naik, maka permintaan barang lainnya juga bakal turun. Kalau yang C menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang B. Nah ini benar. Kalau kita ambil contoh kopi dan gula tadi, ketika harga kopi naik, maka harga gulanya juga permintaan terhadap gula juga bakal turun. Karena konsumsi kopinya berkurang dan otomatis mereka eh, yang biasanya beli gula itu buat nikmatin kopi ya, buat apa beli gula lagi? Atau kita juga nggak ada kopi kan, gitu konsepnya. Lalu yang D dan D ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang A dan B itu juga nggak benar. Lalu yang E, nggak ada pilihan yang benar, itu juga salah. Jadi yang ini tuh jawabannya yang C ya guys, menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang B. Lalu soal yang kedua, terdapat sebuah bencana alam seperti gempa bumi yang menyebabkan kebocoran yang terjadi di sumur minyak tengah laut. Hal ini kemudian menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan harga minyak mentah yang ada di dunia. Nah, itu tuh karena apa? Jadi, hmm, gangguan terhadap keseimbangan harga minyak mentah itu terjadi karena apa? So, kita bakal coba cari satu persatu. Dari yang A, karena permintaan yang menjadi bertambah dan harga keseimbangan dalam pasar juga ikut meningkat. Ini tuh, eh iya. Enggak deh. Yang A itu enggak ya guys. Ini tuh harga keseimbangan itu enggak terpengaruh juga sih. Lalu yang B itu penawaran menjadi semakin berkurang dan harga keseimbangan menjadi meningkat. Hmm, di sini tuh kita nggak mencari tentang harga keseimbangan ya guys. Kita mencari tentang hal lain. Apa sih yang menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan harga minyak itu? Karena kan keseimbangannya juga kan kita udah tahu dia dia mengalami gangguan. Nah kita tuh cari penyebabnya. Yang C dan D itu juga enggak. Nah, yang jawabannya itu adalah yang E. Permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran berkurang, sehingga terjadi harga keseimbangan yang tidak mampu untuk diproduksi. Jadi dalam artiannya seperti ini. Ini kan dia mengalami gangguan dalam produksi ya. Yang berarti mereka nggak bisa produksi dengan jumlah yang biasa mereka produksi. Nah itu kan berarti menyebabkan penawarannya berkurang. Sedangkan permintaannya itu pasti bakal tetap atau worst case-nya itu bakal bertambah. So, ketika penawarannya berkurang, tapi permintaannya bertambah, otomatis itu akan crash dan ya udah menyebabkan harganya naik. Dan karena adanya daya beli yang tinggi sehingga menyebabkan adanya perubahan harga. Jadi siapa yang bayar lebih banyak dia bakal dapat. Dan itu akan terus seperti itu sistemnya.
Makanya, itu menyebabkan harga keseimbangan tidak mampu untuk diproduksi. Jadi kan sebelumnya pasti ada harga keseimbangan pasarnya kan. Nah, karena adanya perubahan penawaran itu, mereka tuh nggak bisa nyampe harga keseimbangan yang sebelumnya dan menyebabkan harga keseimbangan itu bakal naik. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang elastisitas. Sekarang kita mau berpindah ke materi lain yang cukup sering keluar juga di beberapa ujian mandiri tahun sebelumnya, yaitu akuntansi. Mungkin kalian juga pernah belajar ini di SMA. So, di sini aku bakal review secara singkat aja. Di sini aku mau mulai dari siklus akuntansi. Jadi untuk siklus akuntansi itu dimulai dari buku transaksi, lalu masuk ke jurnal. Nah, jurnal ini tuh ada banyak jenisnya ya. Ada jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal-jurnal lainnya. Lalu setelah di jurnal itu kita masukin ke dalam buku besar. Nah, setelah masuk ke dalam buku besar, saldo akhir dari tiap akun itu tuh kita pindahin ke dalam neraca saldo. Nah, setelah itu kita buat AJP atau jurnal penyesuaian. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang belum terinput atau ada transaksi yang mengalami perubahan atau ada transaksi yang sudah di jurnal sebelumnya tapi dia mengalami kesalahan. Nah, itu termasuk ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu tuh dia itu ada di akhir dari tanggal pembukuan. Lalu ini AJP sama aja sih sebenarnya. Lalu kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi dari eh, neraca saldo yang ini kita gabung dengan jurnal penyesuaian dan itu bakal dapat dapat hasil yang baru yang mana itu hasilnya lebih valid karena sudah disesuaikan sama transaksi yang baru masuk itu. Lalu masuk ke worksheet atau neraca lajur. Lalu kita masuk ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada beberapa jenis, kayak laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan beberapa laporan lainnya. Nah, akuntansi itu punya persamaan, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Jadi nominal harta ini tuh harus sama dengan nominal utang yang kita miliki dengan modal awal yang kita miliki. Itu tuh kalau dijumlah, itu tuh harus sama dengan harta kita saat ini. Lalu ada saldo normal, yaitu kalau saldo normal harta itu tuh dia ada di debit. Kalau saldo normal utang dia tuh ada di kredit. Saldo normalnya modal dia juga ada di kredit. Lalu saldo normal pendapatan dia ada di kredit. Sedangkan kalau beban dia itu saldo normalnya ada di debit juga. Ada di debit. Jadi yang tiga ini tuh di kredit dan dua ini tuh di debit. Oke, lanjut. Uh, Akuntansi itu punya beberapa akun. Ya, sebenarnya banyak sih akun dalam akuntansi itu. Nah, jadi untuk akun-akun dalam akuntansi itu sendiri tuh ada banyak. Yang pertama itu dari harta. Harta itu juga terbagi dua lagi. Ada harta lancar dan harta tetap. Dan untuk harta lancar sendiri itu uh, ada kas, piutang, dan pelengkapan. Dan sebenarnya banyak lagi sih. Cuman ini aku sebutin tiga yang paling sering keluar atau tiga yang paling umum. Nah, oh ya, kalau untuk harta lancar sendiri, yaitu tuh harta yang nominalnya tuh sering berubah atau fluktuatif, berubah dari waktu ke waktu.
Sedangkan untuk harta tetap, harta itu tuh harta yang cenderung statis nilainya. Lalu untuk yang contoh dari harta tetap itu sendiri, contohnya tuh kayak ada mesin, ada gedung, tanah, dan peralatan. Nah, apa sih bedanya dari perlengkapan dan peralatan itu? Simpelnya adalah, kalau perlengkapan, dia itu tuh masa pakainya eh, cepat habis. Sedangkan kalau peralatan, dia itu masa pakainya lama. Bisa dibilang lebih dari setahunan kalau peralatan itu. Nah, kalau contoh perlengkapan itu sendiri tuh dia itu kayak alat tulis, terus juga kertas, terus juga pokoknya barang-barang yang habis pakai. Dalam artian barang-barang yang kalau dipakai itu bisa habis. Sedangkan kalau peralatan itu contohnya kayak meja, kursi, tas ataupun lainnya pokoknya yang nggak bisa habis dalam artian kalau mereka tuh nggak digunainnya ketika rusak, bukan ketika mereka habis. Lalu ada utang, utang lancar dan utang tetap. Kalau utang lancar itu contohnya kayak utang dagang, utang pajak, dan utang bunga. Sedangkan kalau utang tetap itu dia contohnya kayak utang bank dan obligasi. Dan kalau untuk akun modal sendiri, dia itu ada modal pribadi dan ada private. Dia itu pengambilan untuk kepentingan pribadi dalam artian kamu ngambil kas eh, kamu ngambil kas perusahaanmu itu untuk kepentingan kamu sendiri. Terus juga pendapatan itu tuh ada pendapatan jasa, ada penjualan, ada pendapatan bunga, dan ada pendapatan sewa. Lalu untuk beban sendiri itu beban itu sebenarnya banyak ya. Ada beban tagihan air, telepon, dan listrik, beban gaji, dan beban-beban lainnya. Itu untuk akun-akun dalam akuntansi sendiri. Dan kalau untuk, oh, sekarang kita bahas tentang contoh soalnya aja. Ini tuh kita masuk ke dalam contoh untuk jurnal perusahaan jasa. Di sini aku ambil kasus dari PT Jaya Abadi, tanggal 5 Januari, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya yaitu PT Jaya Abadi. Yang berarti di sini adalah adanya modal masuk dan adanya kas yang masuk. Nah, ini kas dan modal. Kas dicatat di debit dan modal awal dicatat di kredit. Kenapa kas debit dan modal awal di kredit? Padahal kan dua-duanya kan bertambah kan. Karena kas itu kalau bertambah dia masuk ke kredit, sedangkan kalau modal awal itu tuh dia masuk ke kredit kalau bertambah. Itu berhubungan dengan saldo normal tadi. Ini tuh konsepnya kalau bertambah semua ya. Jadi dalam artian kalau harta bertambah catat di kredit dan sebaliknya. Kalau utang bertambah maka catat di kredit. Poin itu kayak bertambah semua, buat yang bertambah semua. Nah, jadi kas di debit modal awal di kredit. Karena memang eh, saldo normalnya seperti itu ketika mereka bertambah. Lalu untuk contoh kedua, tanggal 11 Januari dibayar sejumlah uang sebesar 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, ini tuh masuk kemana? Ini tuh masuk ke akun sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka itu di debit dan kas itu tidak di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena kas yang berkurang. Kalau kas berkurang, kas itu kan bagian dari harta ya. Kalau harta berkurang, maka ia akan dicatat di kredit. Dan sewa dibayar di muka itu dia masuk ke
masuk ke akun akun harta ya kalau seingatku ya. Karena berarti kan dia dia membayar untuk sesuatu yang belum dia dapetin. Oh, dia itu masuk ke piutang berarti. Sewa dibayar dan muka itu termasuk piutang yang mana itu juga merupakan bagian dari harta. Kalau harta bertambah, ya ini dicatat di bagian debit. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Tanggal 15 Januari, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Nah, kalau pembelian seperti ini, itu kan berarti ada kas yang keluar. Nah, sudah pasti bagian kas akan dicatat di kredit. Karena kalau kas keluar, ya itu memang sistemnya seperti itu. Dan peralatan, ini kan pembelian peralatan dan perlengkapan. Berarti kan si peralatan dan perlengkapan itu kan bertambah. Nah, dua ini tuh kan termasuk bagian harta juga kan. Kalau harta bertambah, maka dicatat di bagian debit. Jadi jurnalnya adalah peralatan dan perlengkapan ada di posisi debit, sedangkan kas ada di posisi kredit. Dan mereka itu adalah sama-sama bagian dari harta. Bedanya adalah si peralatan dan perlengkapan dalam kasus ini dia itu bertambah. Sedangkan kalau kas dalam kasus ini tuh dia tuh berkurang karena dia adanya pembelian peralatan dan perlengkapan itu sendiri. Sedangkan untuk kasus yang nomor 4, tanggal 20 Januari, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Berarti ini ada kas masuk. Berarti akun kas di debit karena dia bertambah, sedangkan akun pendapatan dia tuh di kredit. Karena saldo normal pendapatan itu kan dikreditkan. Jadi kalau dia bertambah ya pasti bakal dicatat di kredit, bukan di debit. Dan untuk contoh kasus terakhir, dia itu membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, gaji pegawai itu kan termasuk dalam akun beban. Beban kalau bertambah, dia itu dicatat di bagian debit. Dan untuk bayar gaji itu sendiri kan dia kan butuh kas ya. Maka adanya pemakaian kas menyebabkan kasnya berkurang. So, kasnya bakal dikredit. Jadi untuk contoh, jadi untuk jurnal transaksinya adalah beban gaji dan kas. Beban gaji dicatat di debit sedangkan kas dicatat di kredit karena beban gajinya bertambah dan kasnya berkurang. Dan kalau di total, untuk posisi debit dan posisi kredit itu harus sama. Misalkan kalau setelah kalian total bagian debit dan kredit, bagian debit dan kreditnya itu berbeda, maka itu pasti ada yang salah dalam proses penjualan kalian. Lalu yang utama sendiri itu kan ada juga tentang perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang itu melakukan proses perdagangan atau proses jual beli barang dagang. Jadi kalau jasa itu kan ya mereka menjual jasa mereka, sedangkan kalau perusahaan dagang itu mereka menjual barang dagang. Nah, ketika mereka menjual barang, maka itu kan akan muncul akun-akun baru, kayak akun persediaan, ada akun retur juga, dan akun-akun lainnya. Nah, di sini aku bawa contoh akun tambahan dari akun perusahaan dagang itu, kayak akun persediaan barang dagang, akun pembelian, akun retur pembelian, akun potongan pembelian, akun beban akun pembelian, akun penjualan juga ada, akun retur penjualan, akun potongan penjualan, akun beban akun penjualan, dan HPP atau harga pokok penjualan.
Dan untuk sisanya tuh dia tuh sama kayak akun perusahaan jasa, mereka tuh ada beban juga, mereka punya beban gaji, beban listrik juga, mereka ada juga kas, piutang, peralatan juga, perlengkapan juga ada. Dan ini tuh akun tambahan aja jadi contoh. Dan untuk ini aku udah contoh soalnya. Eh, ini ada transaksi PD Jelly selama September 2022. PD Jelly ini perusahaan dagang ya berarti. Pada tanggal 2 September 2021 melakukan pembelian terhadap bahan dagang secara kredit dengan harga 1.500.000. Jadi dia itu kan membeli barang dagang, bahan dagang secara kredit. Berarti itu ada utang yang muncul. Dan untuk jurnalnya di sini adalah pembelian dan utang dagang. Pembeliannya di debit karena dia bertambah. Sedangkan kalau utang dagang dia masuk ke kredit. Karena utang dagang itu kan saldo normalnya itu kredit. Jadi kalau utangnya bertambah, maka dia bakal dicatat di bagian kredit. Lalu untuk yang kedua, tanggal 7 September, melakukan penjualan barang dagang dengan harga 300.000. Berarti dia ada penjualan. Nah, ini tuh berarti bisa piutang dagang atau bisa juga dengan kas. Kenapa bisa piutang dagang bisa kas? Karena kalau piutang dagang itu berarti dia melakukan penjualan secara kredit. Sedangkan kalau kas, itu tuh dia melakukan penjualan secara tunai. Itu sih konsepnya. Diingat aja, pokoknya piutang muncul ketika ada penjualan secara kredit. Sedangkan kalau kas, akun kas yang muncul itu tuh ketika ada penjualan secara tunai. Dan dan untuk akun penjualannya sendiri, dia itu ada di kredit. Nah, ini contohnya. Melakukan penjualan tunai dengan barang dagang seharga 200.000. Ini yang muncul itu adalah akun kas karena dia melakukan penjualan secara tunai. Dan akun penjualan juga tetap di kredit. Ini kita masukin nominalnya sesuai dengan yang virtual. Lalu untuk transaksi selanjutnya itu dia ada pembayaran terhadap sewa tempat sebesar 50.000 rupiah. Nah, berarti dia masuk ke dalam beban sewa. Beban sewa itu kan saldo normalnya di debit. Berarti kalau dia bertambah, maka bakal dicatat di debit. Nah, kita lanjut lagi. Kalau beban itu kan dia kan melakukan pembayaran yang pakai kas. So, kasnya kita bakal berkurang. Maka kasnya bakal dicatat di bagian kredit. Dan untuk soal selanjutnya itu pada tanggal 14 September, ada penerimaan kembali untuk barang yang sudah dijual dengan harga 75.000 dikarenakan terdapat kerusakan. Untuk jurnalnya sendiri itu adalah retro penjualan dan pengurangan harga dengan akun kontranya itu adalah piutang dagang. Jadi retro ini adalah pengembalian. Retro itu termasuk adalah pengembalian. Jadi ini adalah pengembalian penjualan. Sedangkan kenapa ini piutang dagang? Ini berarti dia tuh mengurangi akun yang ini, mengurangi transaksi yang ini. Karena ini kan berarti dia udah beli barang, terus dibalikin. Berarti piutang dagang itu berkurang dong. Nah, maka untuk menguranginya, dia itu dimasukin ke bagian kredit kredit pada
pada hari ketika adanya pengembalian itu. Lalu untuk tanggal 6, kita ada pembelian nilai barang dagang dengan harga 270.000. Nah, itu tuh dia sama kayak yang tanggal 2 ini. Dia ada pembelian, maka pembeliannya bertambah, tetap di debit, sedangkan beli itu kan pembeliannya kan secara tunai ya. Maka dia bakal dicatat di kredit, karena beli itu kan pakai kas. Otomatis kasnya bakal berkurang. So, ada di kredit. Nah, ini untuk contoh sederhananya dari jurnal umum perusahaan dagang, dan ini untuk contoh sederhananya dari jurnal umum untuk perusahaan jasa. Sebenarnya dia ada yang lebih kompleks lagi sih. Dan kalau untuk soal-soal di ujian mandiri ataupun ujian lainnya itu biasanya tuh soalnya nggak seperti ini. Dia bakal lebih ke soal yang apa ya? Bukan soal kasus sih, tapi dia kayak yang yang bakal ditanya tuh cuma satu transaksi aja. Misalkan nanti ada soal yang ditanya ini pada tanggal 11 September dilakukan pembayaran terhadap sewa tempat sebesar 50.000. Itu kalau di soal-soal ujian mandiri itu pasti bakal ditanya tentang itu aja, satu itu aja. Dan kalian bakal disuruh nentuin jurnalnya bakal seperti apa. Gitu sih kalau dari aku ya. Jadi untuk materi kita yang ini udah selesai, materi akuntansi kita udah selesai. Ini udah aku bahas semua. Dan untuk yang elastisitas juga udah kebahas semua. Dan ini tentang kurva penawaran permintaan juga udah terbahas di pertemuan kemarin. So untuk kedepannya lagi mungkin aku bakal bahas tentang materi-materi dari ekonomi makro kayak pendapatan nasional dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk eh, penjelasan dari aku. Aku kurang lebihnya mohon maaf jika aku ada salah kata atau mungkin ada penjelasan aku yang kurang kalian mengerti karena terlalu berlibat atau apapun itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa isi aku ataupun kalian boleh banget tanya ke kakak-kakak mentor yang lain kalau ada yang belum dipahami. Kalau kita feel free aja guys. Kita feel free banget buat chat sama kalian. Walaupun kalau kita bisa, kita pasti bakal bantu kalian. Oke, sekian dari aku. Thank you semuanya. Selamat berpuasa juga.